Setahu saya episode Mbak Legi hanya berdurasi sekitar 40 menitan. Sedangkan saya mulai tertidur sekitar jam 22.00 malam. Dalam keadaan setengah sadar, saya meraba-raba mencari ponsel untuk mematikannya. Namun, yang saya pegang bukanlah ponsel, melainkan... Namun saat kunjungan ketiga, terjadi sesuatu. Dalam perjalanan menuju tempat praktik, mobil kami berpapasan dengan iring-iringan jenazah. Anehnya, yang kulihat bukan hanya rombongan pengantar jenazah, melainkan Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 716. Ada wuhnya. Kayak jadi tawan cuma satu penontonnya. Gak usah ada. Gitu lagi sambil ngeliat ke atas. Bolak-balik toilet ketawa sendiri. Dar. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman Kliwon dimanapun Anda berada. Enjoy life. Ini harusnya udah ada di Pasar Malam Kliwon merchandise terbarunya PMK. Itu dia, silahkan. Ya, coba deh dicek Instagram @pasarmalamkliwon. Kalau masih ada, akan ada 2 desain yang bisa teman Kliwon purchase ya. Silakan, tolong dong. Udah nyari duit capek-capek, masa nggak dihabisin? Kemarin mana tuh yang komen? Gak mau ngabisin duit gua bang. Gitu, gak produksi. Gue supporter Argentina loh. Kanan kiri deh. Dua-duanya deh. Oke. Cerita pertama di episode kali ini. Assalamualaikum Mas Bimo dan Mas Danu, serta semua teman Kliwon semuanya. Perkenalkan, nama saya Hardi. Ini nama samaran dari kota Bandung. Jeff. Bukan, Matt. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada PMK karena selalu menjadi teman saya saat perjalanan menuju tempat kerja, saat bekerja, hingga menemani sebelum tidur. Wah, sepanjang hari itu. Luar biasa, Mas Hardi, terima kasih penjilat. Peristiwa yang saya alami ini terjadi pada akhir tahun 2022, tepat saat saya sedang tertidur. Ironisnya, sebelum kejadian itu terjadi, saya sedang mendengarkan PMK. Sebelum masuk ke cerita, saya ingin menggambarkan sedikit kondisi rumah agar lebih mudah dibayangkan. Rumah saya memiliki ruang tamu dan ruang TV yang nyatu. Kira-kira berukuran 10 x 15 meter. Di ujung ruangan dekat jalan menuju dapur terdapat lemari TV. Tepat di depan lemari TV itu ada area kosong yang biasa saya gunakan untuk tidur atau dipakai keluarga untuk beribadah. Di belakang lemari TV terdapat tangga menuju lantai atas yang sekaligus menjadi pembatas antara ruang tamu dan dapur. Di samping tangga itu ada sebuah kulkas yang menghadap ke arah dapur. Hari itu adalah hari terakhir saya menjalani training kerja di salah satu perusahaan retail di Indonesia. Saya mulai bekerja jam 7 pagi hingga jam 21 atau jam 9 malam. Setelah hampir 14 jam bekerja, saya langsung pulang ke rumah dalam kondisi sangat lelah dan penat. Sesampainya di rumah, saya bahkan gak sempat ganti pakaian. Saya juga lupa melaksanakan sholat isya karena benar-benar kelelahan. Malam itu kondisi rumah lagi kosong. Orang tua, adik-adik, dan nenek saya sedang pergi ke Jogja untuk menghadiri pernikahan sepupu. Seperti biasa, sebelum tidur saya memulai PMK dan memutarnya. Episode yang sedang saya dengarkan saat itu berjudul Kuntilanak Itu Bernama Mbak Legi. Episode tersebut memang cukup menyeramkan. Gak heran jika sosok kuntilanak dalam cerita itu sempat terbayang-bayang di pikiran saya. Sebelum benar-benar tertidur, saya sempat mengatur timer Spotify agar otomatis berhenti saat episode selesai diputar. Seingat saya memilih opsi akhir episode.
Di tengah malam saya tiba-tiba terbangun. Saat melihat jam, ternyata sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Namun ada yang terasa aneh. Saat masih mendengar suara Mas Bimo dan Mas Danu dari ponsel saya. Padahal saya yakin timer sudah saya aktifkan. Setahu saya episode Mbak Legi hanya berdurasi sekitar 40 menitan. Sedangkan saya mulai tertidur sekitar jam 22.00 malam. Oh, jadi saya masih ngedengar suara PMK padahal harusnya udah dimatiin. Intinya gitu. Dalam keadaan setengah sadar, saya meraba-raba mencari ponsel untuk mematikannya. Namun, yang saya pegang bukanlah ponsel, melainkan sebuah kaki manusia. Sikil. Kulitnya terasa hangat ketika saya sentuh. Refleks saya langsung memejamkan mata kembali. Tak lama kemudian saya bermimpi. Di dalam mimpi itu posisi saya masih berada di tempat saya tidur. Saya mendengar seseorang sedang membaca Al-Quran tepat di atas kepala saya. Suara itu terdengar sangat familiar. Saya yakin suara itu adalah suara tante saya. Lalu tante saya membangunkan saya sambil berkata, "Sahur, sahur, sahur." Dalam mimpi itu saya langsung bangun, tetapi tidak melihat sosok tante saya. Saya hanya berjalan menuju dapur. Anehnya, setiap langkah terasa sangat berat. Sesaat sebelum melewati toilet, saya melihat posisi kulkas berubah. Biasanya pintunya menghadap dapur, namun sekarang pintunya justru menghadap ke arah tangga. Tiba-tiba, dari balik pintu kulkas itu muncul 4 tangan berwarna hitam dengan kuku yang sangat panjang. Tangan-tangan itu seperti sedang berusaha keluar dari dalam kulkas. Saat itulah saya langsung terbangun. Namun setelah terbangun, saya masih berada dalam kondisi setengah sadar. Saya mendengar dari belakang tubuh saya seperti suara seseorang yang sedang kejang-kejang sambil berusaha bangun. Belakang. Saya gak berani menoleh. Saya sadar itu saya benar-benar sendirian di rumah. Untungnya beberapa saat kemudian saya kembali tertidur. Mimpi berikutnya terasa seperti lanjutan dari mimpi sebelumnya. Hanya saja posisi tidur saya berubah. Kalau sebelumnya kepala saya menghadap kursi, sekarang kepala saya menghadap lemari TV. Di dalam mimpi itu, tante saya sedang duduk di atas kedua kaki saya. Di sekitar kami terdapat seluruh anggota keluarga besar saya. Mereka sedang berbincang mengenai sebuah perayaan untuk menyambut hidupnya kembali tante. Perlu saya jelaskan, tante yang saya lihat di mimpi pertama maupun kedua ini sebenarnya sudah meninggal dunia pada tahun 2017. Saat keluarga sedang berbicara mengenai perayaan itu di dalam mimpi nih ya, tante saya tiba-tiba berkata kepada saya, "Kita di rumah aja ya bang, jangan ikut mereka. Karena nanti kita berdua akan melakukan hubungan intim di rumah ini." Aduh. Ini pasti udah diperhalus bahasanya nih. Kayaknya. Iya, aslinya tuh karena nanti kita akan di rumah ini gitu pasti. Di blip Cil. Begini mah setan deh. Di tantenya tapi pak. Iya benar. Oh iya Sosoknya. benar. Iya. Ia mengatakannya sambil tersenyum. Tetapi senyum itu sangat menyeramkan. Matanya berwarna merah. Saat itu saya berusaha menggerakkan tubuh, tapi sangat sulit. Saya mencoba berteriak kepada keluarga bahwa sosok yang sedang duduk di kaki saya itu bukanlah tante saya yang sebenarnya. Ketika saya mulai berontak sambil membaca zikir, sosok itu tiba-tiba membuka celana saya. Lalu ia memegang kemaluan saya sambil mengelusnya. Kok begini? Dilecehkan dia nih. Saat itu saya benar-benar panik. Dengan sekuat tenaga saya berhasil melepaskan kaki saya.
Kemudian dalam mimpi itu saya menjepit kepala sosok tersebut menggunakan kedua kaki yang saya silangkan sambil terus membaca zikir. Dikempit. Iya, BJJ. Nah, gitu. Sambil zikir. Ngempit wong sambil zikir. Waduh. SWS Jet. Bukannya kesakitan, sosok itu justru menyeringai sambil tertawa. Saya semakin menguatkan jepitan kaki saya. Semakin kuat saya menjepit kepalanya. Semakin keras pula ia menjerit kesakitan. Jeritannya perlahan berubah seperti suara kuntilanak. Wajahnya mulai berubah. Dari mulutnya muncul taring yang sangat panjang. Rambutnya memanjang dan berantakan. Matanya berubah dari merah lalu memutih, hingga akhirnya seluruh bola matanya menjadi hitam pekat. Saat itulah saya benar-benar terbangun. Posisi tidur saya persis seperti di dalam mimpi. Kedua kaki saya masih menyilang. Celana saya sudah terbuka. Kok bisa? Dari kemaluan saya dan kemaluan saya dalam kondisi dan keadaan ereksi serta basah. Bobol pertahanannya. Bobol lagi. Diacak-acak karo Messi. Waduh, kok kondisinya kayak Inggris menit 60. Iya. Babak belur keringetan. Bobolan 2 gol. Saya langsung menakan celana secepat mungkin, mengambil kunci motor, lalu keluar rumah dan pokoknya pergi ke rumah teman. Sampai sekarang saya gak pernah berani lagi tidur di depan lemari TV. Mau rumah sedang ramai ataupun tidak, saya tetap menghindari tempat itu. Saya juga tidak berani lagi sendirian di rumah. Bahkan saya sudah tidak pernah lagi mendengarkan PMK sebelum tidur. Oh, janco. Masa gara-gara kita? Kok gara-gara gue? Brengsek lo ya. Disalahin. Gila lo. Perkara kocekin kuntilanak nyalain kita. Mirin lo mimpi basah. Enak kok kita yang jadi kambing bute, kambing hitam begini. Sialan lo. Perkara ngempit kundul. Tahu. Kita yang disalahin. Ente pulang ke rumah lupa sholat isya, gak ganti baju, gak diingat loh. Bangun tidur kaki masih menyilang, celana terbuka. Nah, malah pakai celana terus ke rumah temen. Ngapain dulu kek? Sial. Sebenarnya masih ada satu mimpi lagi. Ya nggak usah. Udah nggak usah. Udah. Dan mimpi itu saya bertemu malaikat dan seorang nabi yang memperlihatkan sebuah makam. Di batu nisannya tertulis nama ayah saya. Di bawah nama beliau tertulis angka 2018. Dan ternyata memang takdirnya ayah saya berpulang kepada Tuhan pada tahun 2018. Oke, turut berduka. Sekian cerita yang bisa saya bagikan. Terima kasih Mas Bimo, Mas Danu sudah berkenan bacain ceritanya. Mohon maaf kalau penyampaiannya masih berantakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Hardi ya. Ini pengalamannya tahun 2022. Tapi di mimpi yang terakhir dia ceritain itu tuh berarti sebelum tahun 2018 kali ya. Iya kan? Itu kan mimpi lainnya dia kan? Iya, dia tuh nyeritain mimpi 2000 dulunya berarti. Oke. Nah, cerita ini dia itu diganggu sama sosok Kunti lah ya. Yang nyamar menyerupai tantenya yang sudah enggak ada. Gitu, dan diajakin berhubungan intim. Mana yang mimpi pertama kuntilanaknya kejepit di punggung tuh, ketiban. Ketiban, makanya dia. Nah, tapi ya ketiban. Mungkin ini gabungan antara kecapean sih dan pengen biologis, mimpi basah. Itu. Ya kan, jadi mimpinya tuh jadi satu, ngeblend gitu loh. Dianya kecapean, pulang ya kan, gak sempat mandi, gak sempat sholat segala macam. Tapi lagi pengen ovulasi ceritanya. Ovulasi cewek. Oh, saya salah. Maaf.
Ya lagi itulah pokoknya. Jadinya soalnya mimpi kayak gitu. iya. Sedikit masih bisa di biologis di ini kali ya, dijelaskan secara biologis kali ya ini. Karena gue pernah juga Pak begitu Pak. Pulang kerja capek. Langsung posisi ngempit gitu. Ngempit gundul. Sengkuni leta lete. Udah. Kenete. Monyet lu. Kenapa kesengkuni? Ngempit gundul. Gundul peringis. Aduh. Sekarang jadi gak dengerin PMK lagi deh tiap mau tidur nih. Oke, thank you Mas Hardi. Ini berikutnya ada cerita dari teman Kliwon yang namanya Arum. Halo kakak-kakak, nama aku Arum. Ini nama samaran. Aku mau berbagi pengalaman saat menemani mama berobat ke seorang dukun ketika aku masih SMA. Berobat ke seorang dukun, mantap juga nih. Udah emang apa? Mantri. Jujur ini adalah pengalaman paling menyebalkan yang pernah aku alami. Sedikit cerita tentang latar belakang. Aku nih bukan anak indigo gitu. Namun sejak kecil cukup sering ngalamin kejadian-kejadian mistis. Mungkin karena dulu di rumahku tuh sekitarnya masih banyak kebun bambu dan belum jadi perumahan kayak sekarang. Jadi penampakan makhluk halus tuh cukup sering terlihat, baik oleh keluargaku maupun para tetangga. Masuk ke ceritanya nih. Saat itu mama mengidap penyakit yang cukup sulit sembuh. Sampai sekarang pun aku gak tahu persis sakit apa yang beliau alami, karena pengobatan medis belum juga membuahkan hasil. Akhirnya kami coba pengobatan alternatif di sebuah kota di Jawa Tengah. Sebut saja kota B. Mama mengetahui tempat itu dari iklan pengobatan alternatif di koran dan radio. Praktisinya adalah seorang perempuan yang akan aku samarkan dengan nama Ibu Dukun. Wah. Jarak rumah kami ke tempat praktiknya sekitar 3 jam perjalanan. Setiap kali berobat, kami selalu berangkat sekeluarga. Ayah, mama, aku, adik, dan pengasuh. Saat itu sebenarnya kondisiku sendiri juga sedang tidak baik-baik saja. Beberapa waktu sebelumnya, ketika sedang sholat maghrib berjamaah di rumah, aku tiba-tiba kehilangan kesadaran selama beberapa detik. Rasanya seperti mendadak buta, sesak, dan seolah ada sesuatu yang menarik keluar dari tubuhku. Sejak kejadian itu, setiap jelang maghrib, aku selalu gelisah, menangis tanpa sebab, dan ketakutan hingga azan subuh berkumandang. Rasanya seperti rohku hendak dikeluarkan dari tubuh. Aku benar-benar merasa seperti akan meninggal. Akibatnya aku gak bisa lagi sholat maghrib ataupun isya dengan tenang. Belajar pun sulit karena selalu diliputi rasa takut. Bahkan aku yang sebelumnya sudah tidur di kamar sendiri, jadi selalu minta ditemanin saat tidur. Sejak saat itu pula aku mulai sering melihat penampakan, baik di rumah, sekolah, maupun di tempat-tempat lain yang aku datangi. Wujudnya memang gak selalu jelas, kadang hanya berupa suara, bayangan hitam, atau sosok putih. Orang tuaku mengira aku hanya stres karena pelajaran sekolah, atau terlalu banyak membaca komik. Bahkan sempat terpikir untuk membawaku ke psikiater. Sementara itu, pengobatan mama tetap berjalan. Tempat praktik Ibu Dukun sebenarnya berada di tengah kota, dekat jalan raya utama. Jadi sama sekali tidak terlihat menyeramkan. Rumahnya sederhana dan selalu ramai oleh pasien. Di dalam rumah hanya ada ruang tamu dan sebuah ruang praktik yang hanya boleh dimasuki pasien bersama satu orang pendamping. Biaya pengobatan pun katanya seikhlasnya. Pada 2 kali kunjungan pertama, gak ada kejadian aneh. Saat mama masuk ke ruang praktik, aku, adik, dan pengasuh lebih milih nunggu di parkiran karena lebih sejuk. Pengobatan pun dijadwalkan rutin setiap 2 minggu sekali. Namun saat kunjungan ketiga, terjadi sesuatu. Dalam perjalanan menuju tempat praktik, mobil kami berpapasan dengan iring-iringan jenazah. Anehnya, yang kulihat bukan hanya rombongan pengantar jenazah, melainkan ratusan sosok transparan yang berjalan mengiringinya.
Jumlah mereka sangat banyak, hingga memenuhi jalan dan area pemakaman. Aku langsung nangis ketakutan. Pengasuhku kebingungan, sedangkan orang tuaku ngira aku hanya mabuk perjalanan. Sesampainya di rumah ibu dukun, Mama menjalani pengobatan seperti biasa. Namun ketika hendak pulang, ibu dukun tiba-tiba bertanya tentang diriku. "Anaknya sedang sakit ya? Coba dibawa masuk." Saat itu aku menolak. Tapi pada jadwal pengobatan berikutnya, Mama memaksaku untuk ikut. Kalau tidak, katanya aku akan dibawa ke psikiater. Akhirnya aku nurut daripada semakin panjang urusannya. Hari itu aku diminta nunggu sampai semua pasien selesai, lalu diajak berbincang di ruang tamu. Ibu dukun memegang tanganku, kepala, lalu dadaku. Setelah itu beliau tersenyum. Katanya aku memiliki kemampuan yang kuat dan banyak makhluk halus yang tertarik kepadaku. Aku hanya masang wajah datar aja dan gak percaya. Sebaliknya Mama terlihat semakin khawatir. Ibu dukun kemudian berkata bahwa semua penunggu rumah, baik yang di dalam maupun di luar, sedang berusaha mendekatiku. Beliau bertanya apakah aku merasakan sesuatu. Aku menjawab hanya sedikit pusing. Menurutku itu karena aroma dupa dan bunga di rumah itu sangat menyengat. Mungkin karena kesal melihat aku yang terus tidak percaya, beliau kemudian menantangku. Katanya aku harus masuk sendirian ke ruang praktik. Di sana, menurutnya, ada seekor macan yang sedang menungguku. Tentu saja aku menolak. Dalam hati aku mikir, ini seperti jebakan. Karena kalau aku bilang gak ngeliat apapun, nanti aku dianggap menyangkal. Kalau aku bilang ngeliat, Mama pasti nganggep perkataan ibu dukun tuh benar dan mengira aku punya kemampuan khusus. Beliau terus menasihatiku agar aku mau mengakui kemampuan itu. Katanya kemampuan tersebut bisa digunakan untuk melindungi diri sendiri, bahkan membantu orang lain. Tapi aku tetap gak percaya. Akhirnya beliau menyerah. Aku hanya diberi doa dan diminta datang lagi untuk menjalani pengobatan. Sayangnya Mama justru makin percaya. Pada kunjungan berikutnya aku kembali diajak. Saat itu aku benar-benar udah malas. Menurut ibu dukun, aku harus menjalani sebuah ritual. Mama diminta membawa baju kesayanganku untuk dilarung ke laut. Selain itu, Mama juga diberi garam untuk mengepel seluruh rumah. Sementara aku diwajibkan mandi sebelum ritual dimulai. Pada malam ketika bajuku dilarung, aku diminta membaca beberapa surat pendek dan berzikir masing-masing sebanyak 1000 kali. Malam itu aku sendirian di rumah. Aku menahan kantuk, rasa takut dan kelelahan hanya demi menjalankan ritual tersebut. Namun setelah semuanya selesai, tidak ada perubahan apapun. Keadaanku tetap sama. Sejak saat itu aku benar-benar gak mau lagi ikut Mama ke tempat ibu dukun. Apalagi setelah tahu Mama mengeluarkan uang yang jumlahnya gak sedikit. Katanya uang itu dipakai untuk biaya perjalanan dan perlengkapan ritual di pantai selatan. Mama yang masih memikirkan kondisiku akhirnya bercerita kepada seorang temannya. Dari situlah beliau dikenalkan kepada seorang ustadz yang dikenal sering melakukan ruqyah. Waktu itu praktik ruqyah belum umum seperti sekarang. Mama ngajak menemui ustadz tersebut. Seperti sebelumnya aku kembali nolak. Aku berpikir semua ini akan sama aja. Akhirnya ustadz hanya menitipkan sebuah pertanyaan melalui Mama. Katanya pertanyaan itu untuk memastikan apakah aku hanya berhalusinasi atau memang benar sedang diganggu. Pertanyaannya sederhana. Ada berapa sosok yang sering terlihat di rumah? Mama gak langsung menyampaikan pertanyaan itu. Beliau lebih dulu mengajakku ngobrol tentang apa yang sebenarnya membuatku takut berada di rumah. Aku menjawab bahwa aku sering melihat 2 sosok. Yang satu berwarna putih, yang satu lagi hitam dan bertubuh besar. Aku tidak takut pada sosok putih, tetapi sosok hitam itu auranya sangat menyeramkan. Bahkan aku pernah melihatnya sedang berbaring di kasur kamar orang tuaku. Saat mendengar jawaban itu, Ustadz mengatakan bahwa jawabanku sesuai dengan apa yang beliau rasakan. Menurut beliau, sosok putih memang sudah ada sejak sebelum rumah kami dibangun dan gak berniat jahat.
Sedangkan sosok hitam adalah kiriman yang sebenarnya ditujukan kepada mama dan ayah. Karena tidak berhasil mengenai keduanya, akhirnya sosok itu menggangguku. Tujuannya agar rumah tangga orang tuaku hancur. Kalau tidak bisa langsung kepada mereka, maka lewat anaknya. Setelah itu, aku hanya diberi air mineral yang sudah didoakan. Aku diminta memperbanyak doa dan meminum air tersebut sampai habis. Sementara mama dan ayah diminta memperbanyak ibadah, masang bacaan ayat kursi di kamar, serta memperdengarkan lantunan Quran di rumah. Alhamdulillah setelah itu gangguan yang selama ini kualami perlahan hilang. Aku bisa kembali menjalani hidup dengan normal. Meski begitu, sampai sekarang sesekali aku masih bisa melihat makhluk tak kasat mata. Yang paling merepotkan adalah kadang aku sulit membedakan mana manusia mana yang bukan. Itu loh pengalamanku. Untuk penyakit mama sendiri aku gak tahu gimana kelanjutannya. Setelah ritual dari ibu dukun itu, aku gak pernah ikut lagi nemenin beliau berobat. Jadi aku gak tahu kapan tepatnya mama berhenti datang ke sana. Pesan dariku, jangan mudah percaya pada praktik perdukunan. Lebih baik berserah dan memohon pertolongan pada Tuhan. Terima kasih sudah membaca ceritaku. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Dadah. Sebenarnya memang tidak boleh langsung percaya kalau kita mencarinya di koran. Sama radio. Kebayang tuh radio-radio daerah biasanya iklannya toko emas, Iya, pupuk. Masnya berapa kilo ya? 74. Langsung aja disebutin kayak nomor motor GP 74. Ada gak ya pemain bola nomor punggung 74? Nggak ada ya? Ada tapi kurang terkenal. Oh, benar. Pasti ada kata gue. Pasti ada ya. Kan itu yang ketemu tadi 74 kan. Banyak loh sebenarnya spot buat ngiklan nih. Nih kayak gini nih. Cetukan 74 kalau ditambahin 2 kan udah jadi iklan. Tuh. Atau misalnya cerita di dalam ceritanya tuh cerita episode lalu. Sebenarnya gua ganti dengan mie instan seduh. Mie instan seduh ya. Nah, itu sebenarnya merek dibacain. Bisa tuh sebenarnya. Itu jadi ya built-in tuh. Built-in dalam cerita. Wah, bisa. Nanti kita modelannya ngebahas terus ke mereknya gitu ceritanya. Atau kalau emang nggak mau katanya maksa di dalam cerita gitu ya, di antar cerita kayak gini juga bisa. Masa gini diajarin kata kreatif. Gimana sih? Masa kita yang jadi ini kreatif. Pokoknya ngobrol dulu aja. Dagang dah. Dagang hari gini loh. Ini ekonomi. Bener. Ya. Ngobrol dulu aja. Jadi gimana Bu Dukun nih? Ibu dukun. Udah mintanya macem-macem ya. Abis ritual orangnya nggak ngerasa apa-apa. Intinya nih sebuah tentang sebuah ritual kan. Lebih banyaknya kan. Dia tuh sering lihat makhluk halus. Bener. Ya kan. Akhirnya diminta sama si ibu dukun untuk dalemin ilmunya gitu. Nah, iya. Pelajarin. Mungkin ritual itu tuh fungsinya sebenarnya untuk biar dia bisa ngendaliin kali ya. Betul. Bukan menghilangkan gitu, bukan nutup. Oh enggak lah, orang-orang di dalemin masa ditutup. Ya kan dianya kan juga sebenarnya nggak nyaman kan. Iya. Kalau gini Bu Dukunnya yang disalahin ya. Emang siapa yang salah? Koran. Koran nggak salah. Yang salah apanya? Yang salah ini tata kelola negara ini lah. Wes, mulutnya lo ya. Gitu. Udah. Ya. Oke, tapi akhirnya ntar lu si Ustadznya tadi ngebuang ya, ngebersihin ya. Ngebersihin, Oh, pakai ya air udah. doa, pakai garam rujak. Enggak, itu mah ngepel rumah pakai garam tuh tinggal taburin nanas aja ya, berarti tinggal. Saya mau ke Dondong nih. Makan deh. Cocol. Oke. Ya, terima kasih teman Kliwon yang sudah berbagi cerita, yang udah nonton, yang udah dengerin. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dadah. Bye.